Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam satu hobi, salam kopi tanpa gula. Oke, kali ini saya punya bahan bonsai kelapa cabang 3. Ini dia. Nah, masih ada beberapa teman-teman yang bingung ya antara kembar dan cabang. Nah, jadi yang cabang itu seperti ini, bercabang dia, membelah. Kalau yang kembar itu pohonnya beda. Kalau ini kan nempel ya. Kalau yang kembar itu pohonnya tidak menyatu. Jika batoknya lepas, dia akan terlepas juga. Sedangkan yang cabang, saat dia batoknya mulai terlepas, dia masih menempel seperti ini. Ini contohnya sudah terlepas ya. Jadi sementara ini adalah cabang 3. Nah, ini masih dalam perbaikan kondisi. Nah, kenapa saya bilang perbaikan kondisi? Karena sebelumnya saat saya pindahkan dan ganti media, itu akarnya itu sangat sedikit sekali ya. Yang segar-segar itu sedikit, ada sebagian besar akarnya membusuk. Dan saya pasrahkan saja saat proses ganti media itu apakah berhasil apa tidak, dan nampaknya masih bisa bertahan ya, dan ini sudah ada mulai pertumbuhan tunas baru. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini masih tetap bisa bertahan dan tetap segar. Nah, biasanya penanda kalau bonkla itu menunjukkan kegagalan biasanya dari pelepahnya itu mulai mengkerut dan kisut. Jadi ini kalau saya pegang ini masih segar ya, khas tungkar. Semoga bisa tetap bertahan untuk melengkapi koleksi saya. Nah, di sisi lain juga daun yang baru juga pertanda tumbuhnya itu lebih tipis dibandingkan daun-daun yang sebelumnya. Itu juga merupakan indikator bahwa kemungkinan besar akar dari bonkla itu sedikit, dan kemungkinan medianya kekurangan nutrisi atau media terlalu padat itu membuat akar tidak mampu tumbuh lagi. Jadi pastikan medianya subur dan rajin dipupuk. Oke, kita akan lakukan sedikit perawatan untuk ini ya, bonkla ini. Mungkin sedikit saja. Karena kenapa sedikit dirawat? Ya karena kelapa cabang itu pertumbuhannya lambat. Dari tapis, daun itu lambat sekali pertumbuhannya ya. Nah, ini kita bisa saya tapisnya. Jadi ini sudah mulai pecah daun ya teman-teman. Ini sekitar kapan nih ya, 2020. Sudah hampir 2 tahun ya, bulan 5 ini 2 tahun teman-teman. Sekarang 1 tahun 10 bulan jadinya. Nah, ini daunnya yang baru sudah nampak segar, tidak ada tanda-tanda kering juga. Jadi untuk media ini sempat saya ganti dari media yang cukup padat. Itu saya ganti dengan dicampur dengan kompos ya. Atau bisa juga teman-teman gunakan pupuk kandang. Micin bisa juga. Nah, nanti juga saya akan tambahkan dengan bawang merah.
Bawang merah itu adalah salah satu CPT ya, CPT, perangsang tumbuh, biasanya bisa merangsang pertumbuhan akar. Nah, bawang merah biasanya digunakan untuk mencangkok, merangsang akar saat di pencangkokan itu agar akar lebih cepat tumbuh. Nah, inilah kesulitan saat proses penyayatan yang berjumlah batang itu lebih dari satu ya. Batang lebih dari satu akan mengalami kesulitan. Daun lebih dari 10 akan mengalami kesulitan juga dalam proses penyayatan. Karena pisaunya akan terbentur ke sana kemari. Nah, ini yang satu. Kalau ini belum ada tanda-tanda pertumbuhan cabang lagi ya. Karena biasanya kalau dia bertanda cabang, dia daun ini, tunas ini dia ada dua, sesuai dengan perkembangan yang sebelahnya itu. Yang saya perhatikan seperti itu ya. Di aneh ya, kelapa bisa bercabang. Itu memang kuasa Sang Pencipta. Nah, setelah saya simak pertumbuhannya, memang daun ini dua dia tunasnya itu. Lama sekali saya tunggu dan ternyata memang benar dia bertumbuh cabang. Oke. Jadi nampak sedikit rapi. Nah, demikian saja video kali ini. Ya, secara singkat bisa menerangkan pada teman-teman. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Dan ini saya lupa untuk bawangnya, ini dia. Bawang merah digeprek lalu masukkan ke dalam air. Ini bisa untuk memberikan rangsangan untuk menumbuhkan akar baru. Dan ini bisa diulang seminggu sekali untuk akar-akar stres. Ini juga sangat bagus diberikan ya. Nah, sekian saja teman-teman. Saya rasa sudah cukup banyak saya memberikan tips. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Terima kasih.